Kita lihat Marcel Ferdinand langsung kepada Sandiwan, shooting Sandiwan. Oh, terlepas tadi. Ada double strike. Timnas Malaysia mengejutkan publik dengan kabar naturalisasi dari Magdals, Wan Kuzain, dan Ferdi Druif. Federasi Malaysia kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain keturunannya. Namun, rencana besar ini enggak berjalan dengan mulus karena beberapa pemain menolak dengan keras untuk dinaturalisasi. Prestasi timnas Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruk di berbagai kompetisi. Skuad Malaysia baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi timnas Indonesia. Timnas Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka, meskipun turnamen buatan sendiri itu sempat melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Pelatih asal Spanyol ini dianggap telah mampu meningkatkan standar pemain Malaysia. Pau Marti Vince disebut telah membawa Malaysia dengan 1-2 sentuhannya. Mantan pemain Lebanon mengakui jika sang pelatih Malaysia telah menyulitkan anak asuhnya. Publik Malaysia kembali iri usai timnas Garuda mendapatkan Miss Hilgers dan Eliano Renders. Mendengar hal itu, para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Malaysia bisa mendatangkan pemain grade A. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownwill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Meski sudah gembar-gembor, nyatanya timnas negeri jiran itu mendapatkan penolakan. Naim Gracia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi pihak FAM. Selain itu, pihak FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United, yakni Ethan Whitley. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut dikabarkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun, ternyata pemain itu ogah membela Harimau Malaya. Josh Brownwill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan, sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus ke permainannya di Brunei. Terbaru, Ferdi Druif juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya, striker Rapid Wina ini malah lebih tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Renders yang menjabat tangan dengan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Druif akan ada darah keturunan Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahkan turun langsung untuk membujuk pemain keturunan. Usaha keras Pak Erick Thohir terbayar sudah dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Sintayong berhasil menahan imbang Australia dengan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim itu lawan yang merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia. Punggawa Garuda yang berpotensi comeback lawan Bahrain dan Cina. Malik Rizaldi hampir masuk timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, cedera membuat Malik Rizaldi gagal masuk skuad Garuda. Setelah sempat absen dari cedera sekitar 1 bulan lamanya, winger itu sudah kembali merumput. Mantan pemain Madura itu bahkan sudah membuka rekening golnya untuk Persebaya Surabaya menang 2-1 atas Persis Solo di pekan kelima Liga 1 2024-2025. Tak cuma satu, Malik Rizaldi memborong semua gol Persebaya Surabaya dalam laga tersebut. Secara keseluruhan, Surabaya dalam laga tersebut tampil apik di Liga 1 dengan koleksi 2 gol. Ia dan tren positif untuk mencetak pencapaian ulang bersama Madura di Liga 1 2023. Saat itu ia mengemas 11 gol, 4 assist dan di 33 laga. 2. Yaakob Sayuri. Yaakob Sayuri hampir masuk daftar panggil timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, di detik-detik terakhir, winger 27 tahun itu mengalami cedera sehingga gagal masuk skuad timnas Indonesia. Sekarang, Yaakob Sayuri sudah pulih dari cedera. Ia mencetak 1 assist saat Malut United kalah 1-4 dari Bali United di pekan ke-6 Liga 1 2024-2025. 3. Jordi Amat.
setelah absen hampir 1 bulan lamanya. Jordi Amat melakukan comeback akhir pekan lalu. Ia bermain full 90 menit saat sang klub Johor Darul Takzim menang 6-1 atas Kelantan FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2024-2025. Kembalinya Jordi Amat membuat Sintayong semakin banyak pilihan di lini belakang. Selain memiliki trio clean sheet Rizky Ridho, Jay Itzas, dan Justin Hubner, timnas Indonesia bakal mendapatkan tenaga tambahan dari Miss Hilgers. Stadion Madia tengah diguyur hujan, namun kondisi itu tak membuat fans Garuda gentar, sebab supporter tanah air nyatanya sudah mulai berdatangan ke Stadion Madia untuk menyaksikan laga timnas Indonesia U20 melawan Maladewa U20 di matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Supporter timnas Indonesia tampak antusias menyambut laga tersebut, termasuk fans Garuda asal Jakarta, Andra. Jadi, dia turut mengajak keluarga untuk berbondong-bondong datang ke stadion. Fans timnas Indonesia itu mengatakan hujan tidak menghalangi niatnya untuk mendukung perjuangan Jean Evans dan kolega secara langsung. Dia pun berharap tim asuhan Indra Jafri itu dapat lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Hujan tidak menyurutkan kami mendukung timnas Indonesia U20, ucapnya. Timnas Indonesia U20 dan Maladewa U20 tergabung di grup F, juga bersama Yaman dan Timor Leste. Seluruh laga fase grup F akan berlangsung di Stadion Madia sejak 25 sampai 29 September mendatang. Sebatas informasi, 45 tim yang memperebutkan 15 tiket menuju Piala Asia U20 yang digelar di Cina pada 6 sampai 23 Februari 2025. Dengan kata lain, timnas Indonesia harus mengamankan juara grup atau termasuk 5 runner-up terbaik jika ingin lolos ke ajang tersebut. Penyerang timnas Indonesia U20, Jean Evans Ogah Jumawa, usai turut serta membuat timnas Indonesia mengalahkan Maladewa. Jean Evans sendiri tampil apik di pertandingan tersebut dan menjadi man of the match. Selain mencetak 1 gol, penyerang yang memperkuat klub Dores itu juga membuat 2 assist. Jean Evans pun tak mau tenggelam dalam euforia kemenangan tim Garuda Nusantara. Ia pun menegaskan saat ini sudah mengalihkan fokus untuk laga melawan Timor Leste di pertandingan selanjutnya. Sebelumnya di Piala AFF, timnas Indonesia sukses meraih kemenangan. Tapi Raven menilai Timor Leste tak bisa diremehkan karena telah mempersiapkan tim dengan baik. Apalagi mereka juga melakoni pemusatan latihan di Bali sebelum melakoni laga tersebut. Ia pun menegaskan persiapan baik Timor Leste mengharuskan timnas U20 melakukan persiapan penuh. Pengganti Wilber Jardim di lini tengah timnas U20, Rizar Nurfiat. Melansir dari laman Transfermarkt, pemain asal Borneo FC Samarinda ini diprediksi akan menjadi pemain yang mengisi pos dari Wilber Jardim di sisi bek kanan skuad Garuda U20. Pemain berpostur tubuh 177 cm ini memang menjadi pelapis dari Wilber Jardim di timnas Indonesia U19 yang beberapa waktu lalu sukses memenangi ajang ASEAN U19. Dirinya juga tengah tampil sebanyak 3 kali untuk timnas Indonesia U19 dan U20 sejauh ini. 2. Alvarezi Buffon. Defender berusia 18 tahun itu juga diprediksi dapat mengisi kekosongan di pos bek kanan yang biasanya diisi oleh Wilber Jardim. Timnas Indonesia U20 melansir dari laman Transfermarkt, pemain yang juga bisa berposisi sebagai libero itu maupun bek tengah memang sejak ajang AFF Cup U19 sudah menjadi andalan dari Indra Jafri ini. Di lini tengah pertahanan skuad tengah Garuda, hal inilah yang membuatnya tengah memiliki 8 caps bersama skuad Garuda U19 dan U20 yang telah mencetak 1 gol. 3. Sultan Zaki. Sepupu dari kapten timnas Indonesia senior Asnawi Mangku Alam ini juga bisa bermain sebagai bek kanan. Kendati posisi aslinya merupakan bek tengah, pemain berpostur 186 cm ini juga salah satu pilar andalan bagi timnas Indonesia Indra Jafri di lini pertahanan timnas Indonesia U20. Dengan postur tubuh yang cukup tinggi untuk pemain berusia 18 tahun,
Tentunya diharapkan duel-duel bola udara dapat dimenangkan oleh pemain yang kini membela klub PSM Makassar tersebut. Itulah 3 pengganti untuk Weber Jardim di lini tengah pertahanan Indonesia U20.